Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Bu Sehat, Guru. Bu Guru. Ya, syukurlah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tolong Ketua Kelas Purwati, tolong dipimpin doanya ya. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Purwati. Nah, selanjutnya untuk sekretaris Yoga, bagaimana? Apakah hari ini temannya ada yang tidak sekolah? Ada Bu Guru, 2 orang Bu Guru pulang kampung katanya, Nadia sama Yuki Bu Guru. Oh ya, oke, baik-baik. Ya, Ya, jadi sekarang kita lanjutkan dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita mengadakan literasi dulu sebentar ya, 5 menit ya. Nah, di sini kalian sudah lihat di layar slideshow-nya, sudah kelihatan di situ ada cerita mengenai pengembala yang suka berbohong. Nah, sekarang coba kalian baca dulu ya, barangkali 5 menit saja sudah cukup. Nah, selanjutnya Ibu minta Eka Purnama. Nah, sekarang dari cerita yang sudah kalian baca tadi, itu pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Coba Eka Purnama bisa disampaikan? Dia suka berbohong itu, Bu. Iya, betul ya. Jadi apa akibatnya kalau suka berbohong, anak-anak? Dapat dijauhi teman, Bu. Dijauhi teman. Iya, betul Tidak ya. Jadi, dipercayai orang lain, Bu. iya, betul. Jadi jawaban kalian sudah betul semua. Jadi, eh, janganlah suka berbohong. Itu pesan moralnya ya. Kalau kita suka berbohong, nanti tidak ada orang yang akan percaya dengan kita ya, anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Bu Guru. Nah, Ibu juga mau mengingatkan sedikit ya, untuk prokesnya itu tolong tetap dijaga ya, tetap mencuci tangan, menggunakan masker ya, dan jaga jarak itu tetap dilaksanakan, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, Garuda Pancasila ya, Rememori. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mars PPK ya, anak-anak. Rememori. Nah, sebelumnya coba Ibu minta tolong ketua kelasnya pimpin untuk tepuk PPK ya. Purwati tolong dipimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Ya, Bu Guru. Teman-teman, kita tepuk PPK dulu ya. Yang itu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hebat, 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 yes, Yes, keren. keren. Ya, sudah bagus ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran yang minggu lalu? Nah, coba lihat gambar ini yang sudah kalian lihat pada slide. Nah, kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Masih ada yang ingat tidak? Berkembangbiakan ya, Bu Guru? Perkembangbiakan. Ya, Perkembangbiakan ya. betul sekali ya anak-anak. Jadi ingatan kalian masih bagus ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan ya. Nah, hari ini kita juga masih berkaitan dengan hewan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Ya, jadi lebih jelasnya pembelajaran hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk hari ini, yang pertama yaitu diharapkan
peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab punahnya hewan dan tumbuhan langka. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kemudian, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat mendesain peta pikiran ya mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian juga diharapkan dapat menyajikan peta pikiran tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kemudian, melalui kegiatan menyimak PowerPoint, kalian diharapkan dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi, kalian diharapkan dapat melaporkan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang kalian lihat di layar slide. Nah, hewan apa saja yang ada di slide itu? Ada yang bisa menyebutkan? Macan, Bu Guru. Lemar, Gajah, Bu. Komodo, Macan, Bu gajah. ada Orangutan, badak, Komodo. terus bunga bangkai, bunga Iya, betul, betul ya. Gajah, gajah. Iya. Nah, Badak. sekarang pertanyaan monyet. Ibu. Iya, cukup ya anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, hewan-hewan ini apakah sering kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian? Nggak ada, Bu Guru. Nggak Tidak, ada, Bu Bu Guru. Ada, Bu Guru. Kebun Nggak binatang, ada. Bu Guru. Berarti di mana biasanya kalian menjumpai hewan-hewan ini dan tumbuhan Kebun ini? binatang, Bu Guru. Di Bali Zoo, Bu Guru. Bali Ada Zoo. zoo. Bali Bird. Bali. Lihat di TV, Bu Guru. Di Ya, YouTube. betul. Nah, kira-kira kenapa kita hanya bisa melihat hewan dan tumbuhan ini di kebun binatang, di Soka Marga Satwa, kenapa tidak di kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu nggak? Karena hewan langka, ini Bu Guru. dipelihara. Langka, Bu Langka. Guru. Itu kan ganas, Bu Guru. Ganas juga, Bu Guru. Itu ganas. Buas. Takut saya, Bu Guru. Nanti dimakan. Nanti dimakan nanti, Bu. Iya ya, jadi ini itu termasuk hewan dan tumbuhan langka. Jadi tidak bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut? Ada yang bisa tidak? Tidak diburu liar, Bu Guru. Jangan dibunuh, Bu Guru. Iya, itu salah satunya ya, salah satu contoh. Nah, menurut kalian, pelestarian hewan dan tumbuhan itu termasuk dalam pengamalan sila keberapa, anak-anak? Kelima, Bu Guru. Kedua, Bu Guru. Kelima. Ya, ada yang bilang sila kelima, ada yang Sila pertama, Bu. Kedua, Bu Guru. Kedua. Sila keberapa lagi? Sila pertama. Ada yang menjawab sila pertama, oke. Nah, jawaban-jawaban kalian itu kalian simpan dulu ya. Jadi, hari ini kita belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Ibu harapkan nanti kalian akan dapat menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan Ibu tadi ya. Nah, sekarang mari kita menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Bisa kedengaran anak-anak videonya? Tidak. Tidak, Bu Bu. Guru. Ya, ya. Manusia Ya, silakan diperhatikan dulu ya. sehari-harinya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan ya? Pemanfaatan hewan dapat berasal dari bulu, kulit, dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bentuknya dan digunakan dengan cara yang baik dan benar. Langkah penggunaan. Yang pertama, melakukan pemburuan hewan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburuan hewan konservasi. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Akibat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di pembangunan penginapan atau villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan, kerusakan ekosistem hutan. Yang kelima, pembakaran hutan akan merusak ekosistem tumbuhan. Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan?
Oke, berikut ini ada tahap penanaman kembali melakukan penangkaran hewan. Nah, anak-anak, hal tersebut adalah beberapa tindakan pelestarian hewan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Selain itu, ada pula upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah. Wah, kira-kira apa saja ya? Upaya pemerintah yang kedua, pelestarian eksis atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh bentuk pelestarian in situ yang pertama, cagar alam, itu tempat pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang kedua, Suaka Marga Satwa, itu tempat pelestarian khusus hewan. Dan yang ketiga, hutan lindung. Yang keempat, Taman Nasional. Nah, berikut ini yang kedua, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Yang ketiga, Cagar Alam Raya di Kalimantan Barat. Yang keempat, Cagar Alam Manindau di Sumatera Barat. Yang kelima, Gunung Baning di Kalimantan Barat. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, pembiakan, dan penangkaran hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini contoh bentuk pelestarian ex situ. Yang pertama, kebun raya. Bu Novita lagi 5 menit, nggih. Yang pertama, nggih, kebun nggih. raya Bogor, Jawa Taman Safari Indonesia. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang kalian simak mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, Ibu harap melalui video yang sudah ditampilkan tadi, yang sudah kalian simak, kalian sudah memiliki gambaran-gambaran tentang jawaban yang tadi Ibu tanyakan ya. Nah, sekarang silakan waktunya untuk diskusi. Jadi, Ibu sudah membagikan kelompok. Kelompoknya masih sama ya, seperti yang minggu lalu, ada 4 kelompok. Nah, silakan sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, tolong nanti LKPD-nya itu didiskusikan ya bersama teman-temannya ya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Anak-anak ya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu, ya waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, saatnya sekarang kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, sebelum kita presentasi ya, sebelum kalian presentasi, kita mengadakan ice breaking dulu sebentar ya, biar kalian kembali semangat. Ya, biar kembali fokus kembali ya. Oke, ice breaking-nya yaitu tepuk pagi, siang, dan malam ya. Oke, untuk ice breaking-nya, tiang pre-memory. Nah, kita lanjutkan dengan presentasi ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, silakan perwakilan kelompoknya cukup 2 orang saja untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, pre-memory ya. Ya, tadi sudah bagus ya presentasi dari keempat kelompok anak-anak tadi. Itu sudah bagus, jawaban-jawaban kalian juga sudah benar semua ya. Nah, kemudian di sini Ibu hanya ingin menekankan sedikit ya tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi, karena sebagian besar sudah benar ya. Jadi faktor penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan tadi sudah kalian sampaikan ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengenai tentang adanya interaksi antar spesies, kemudian aktivitas manusia, kemudian bencana alam, dan rendahnya tingkat populasi. Itu juga merupakan beberapa faktor dari penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan langka. Nah, selanjutnya ada pun upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Tadi kelompok-kelompok lain juga sudah menyebutkan ya, ada 2 pelestarian, yaitu pelestarian in situ, kemudian pelestarian ex situ. Sudah lengkap juga ya dengan contoh-contohnya. Untuk pelestarian in situ, tadi ada yang menyebutkan contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Nah, itu sudah betul ya anak-anak. Kemudian pelestarian ex situ, juga tadi ada yang menyebutkan taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Itu juga sudah betul ya jawaban kalian. Nah, kemudian mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok 3
Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu merupakan salah satu penerapan dari sila pertama ya anak-anak ya. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah ya. Nah, kemudian di sini contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Kemudian contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain kuisis dulu sebentar ya, anak-anak. Jadi bermainnya secara berkelompok, nanti kelompok yang peringkat pertama atau peringkat tertinggi akan mendapatkan reward ya dari ibu ya. Oke, kita mulai ya. Ya, untuk bermain kuisisnya, pre-memory. Ya, jadi tadi sudah kelihatan ya anak-anak kelompok 3 yang paling skor yang paling tinggi ya. Oke, kita beli reward dulu untuk kelompok 3. Anak-anak ikuti ibu ya. Tepuk reward. Tepuk good job ya anak-anak ya. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job ya. Oke, coba kita sama-sama ya anak-anak. Kita beri reward untuk kelompok 3 sebagai pemenang kuis hari ini. 1, 2, 3. Tepuk. Good job. Good job. Good Good job. job. Good job. Good job. Job. Ya, sudah bagus ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa saja ya, anak-anak? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau? Saya Bu Guru. Bu. Iya, coba Indah. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pelestarian hewan Bu Guru. Ya, selain pelestarian hewan, apa lagi? Tentang sila-sila. Penamalan sila-sila Pancasila. Ya, betul anak-anak ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kemudian penerapan sila-sila Pancasila. Nah, Ibu tanya bagaimana contoh pelestarian hewan dan tumbuhan ya anak-anak? Contohnya, ayo coba sebutkan. Tidak menebang, Tidak berburu liar Bu Guru. berburu hewan liar. Oke, tidak melakukan perburuan liar. Kemudian apa lagi? Buka balizo Bu Guru. Ya, itu membuka balizu itu termasuk pelestarian secara apa ya? Kan ada 2 itu. Cara ex situ, Bu Guru. Exit. Iya, betul Yoga. Berarti kamu dari tadi mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya, Terima kasih, secara Bu Guru. eksitu Selamat melulus sekalian Yoga. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham mengenai pelajaran hari ini, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke evaluasi. Tidak, Tidak Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Tidak Bu Guru. Oke, kalau tidak ada, mari kita melanjutkan ke evaluasi. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu sediakan ya. Silakan ketua kelas dibagikan soalnya ya anak-anak. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul pekerjaannya. Nah, waktunya sekarang kita melakukan refleksi anak-anak. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu Guru. Senang, Bu Tidak, Guru. senang, terus, senang. Seru Bu Guru. Nah, kira-kira kegiatan yang mana yang paling kalian sukai? Belajar tentang hewan-hewan itu Bu, yang langka-langka itu. Ya, berarti apa lagi? Tentang Saat diskusi ya Saat bersama kuis, Bu Guru. teman-temannya ya. Saat kuis, Bu Guru. Saat kuis. puisi. Saat mengikuti kuis. Menonton Ya, Yoga video. berarti semangat sekali ya mengikuti kuis ya. Ya, Bu Guru. Senang saya, Bu Guru. Oke, ya. Selanjutnya untuk siswa yang remedial ya, Ibu tadi sudah mengecek nilai kalian. Jadi ada 3 orang siswa yang remedial nanti karena nilainya di bawah KKM itu nanti akan mendapatkan remedial di pertemuan selanjutnya atau di besok ya Ibu berikan remedialnya. Kemudian untuk yang nilainya sudah bagus itu Ibu berikan pengayaan ya untuk mempelajari materi yang akan dibelajarkan minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian
Untuk PR ya, PR di rumah nanti tolong dikerjakan di bukunya, dibuka halaman 20 ya. Itu tolong dikerjakan nanti di rumah PR-nya. Nah, kemudian untuk minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Tolong dipersiapkan dirinya, belajar dulu di rumah biar nanti di sekolah kalian setidaknya sudah ada pemahaman mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk ininya pre-memori ya. Kemudian di akhir sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Kita bersyukur, berterima kasih karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Silakan Indah, Ibu minta tolong untuk dipimpin doa penutupnya ya. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, cukup dulu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak ya. Om Santi 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 Om. Dadah Bu Guru. Dadah Bu Guru. Ya. Dah, Bu Guru. Terima kasih Bu Novita untuk paparan teaching-nya. Untuk teman-teman ada yang memberikan masukan atau saran untuk Bu Novita? Tidak ada, nggih. Saya sedikit memberikan paparannya untuk Bu Novita sudah bagus sekali, bahkan juga menggunakan kuis untuk anak kelas tinggi, jadi itu sangat bagus sekali, Bu. Untuk selebihnya, yang kembalikan lagi ke Ibu Dayu sama Pak Komang untuk memberikan masukan dari penampilannya Ibu Novita. Yang persilahkan Bu Dayu sama Pak Komang. Oke, sebelum Bu Purwati atas waktunya. Untuk tampilan Bu Novita, ini dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran sudah bagus. Semua komponen yang ada dalam pembelajaran sudah dilaksanakan. Namun seperti tadi tampilan teman-teman sebelumnya, ini ke penerapan model yang Ibu terapkan itu rasanya kurang gitu, karena Ibu terlalu banyak memberikan arahan di awal di kegiatan inti. Sebaiknya siswa yang melakukan segala hal itu setelah mereka tampil dengan presentasi, baru Ibu arahkan siswanya yang mana materi yang Ibu paparkan, mau paparkan tadi itu di sana disimpulkan itu materinya. Maksudnya materinya yang disimpulkan ya, bukan pembelajarannya. Topik materinya seperti apa gitu. Biar tidak kelihatan kok model pembelajarannya PBL ya, Bu. Nggih, betul. Model pembelajarannya PBL kok ceramahnya banyak gitu. Oh, nggih. Nah, seperti Nike Manten untuk kedepannya agar lebih baik. Sebenarnya di sini hanya mengkolaborasikan antara bagaimana Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan siswa dengan model pembelajaran itu mantan Bu, yang lainnya sudah bagus, ditingkatkan lagi untuk di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Sukses semua Bu Dayu. Terima kasih Bu Dayu untuk masukan untuk Bu Novita. Selanjutnya yang persilakan Pak Komang untuk memberikan masukan untuk Ibu Novita. Yang persilakan Pak Komang. Oke, terima kasih Bu. Bohong untuk literasi itu ya, Bu. Tapi Pak nggih. Nggih. Literasi ya itu ya. Nggih, nggih. Enggak terlalu panjang ya? Enggak ya? Oh, cukup ya? Kira-kira cukup ya waktu 5 menit? Cukup sih 5 menit, Pak. Cukup 5. ya? Okay. Kelas berapa nih? Kelas 6, Bapak. Oh, kelas 6 ya. Oh ya. Cukup ya. Nggih.
Nggih, kalau enggak ya kalau memang nggak cukup ya terlalu panjang ya carikan literasi yang lebih simpel lagi gitu, yang ada hubungan Oke. dengan materi kan gitu ya. Nggih, nggih Bu Novita nggih. Oke. Oke, Pak. Nah, tadi kalau nggak salah dengar, kenapa kok 2 kelompok yang maju, Bu? 2 kelompok. 4 kelompok tadi yang bilang, Pak. Tadi yang dengar 2 kelompok yang maju, kenapa 2 kelompok ini? Kan harus semua 4 kelompok. Ya. kelompok maksudnya. Ya, tujuannya pembelajaran konstruktivisme ini kan melatih siswa untuk berani tampil kan gitu semuanya ya. Nggih. Jadi artinya semua kelompok harus dapat tampil, nanti silakan Nggih. dah strategi Bu Novi nggih. Jadi tujuannya kan yang positif kan itu. Satu, berani tampil, percaya diri kan karakternya itu. Kemudian bisa berbicara di depan kelas kan gitu. Kemudian bisa menyampaikan apa yang dia diskusikan itu sebenarnya. Sehingga nanti Bu Guru harapannya adalah semua kelompok harus dapat menyajikan hasil kelompoknya. Nggih, Bu Novita nggih. Nggih, nggih. Nggih, saya kira nika manten Bu Novita. Nggih. Suksema Pak Komang.